Mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami bersatu hati Tuhan, merendahkan diri memohon kasih karuniamu atas kami sekalian, terutama hambamu saat ini Tuhan, di mana firman-Mu akan diberitakan. Urapi hambamu, berikan kepada hambamu roh hikmat dan wahyu, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar, dan terangi mata hati kami oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu disampaikan, dan kami yang mendengarkan firman-Mu selalu dikuatkan, dan firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Aleichem, B'Shem Hamasia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, pada minggu ini kita boleh berkumpul kembali untuk beribadah secara online. Saudara-saudara, saya berharap saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, diberkati dan hidup di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Tiada henti saya berdoa untuk saudara-saudara yang ketika mengikuti ibadah ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, sedang bergumul. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah hati saudara, sehingga saudara boleh kekuatan baru di dalam pengharapan saudara kepada Kristus. Saudara-saudara, tema kita pada minggu ini ialah refleksi teologis doa berkat rasuli. Menurut kitab Efesus pasalnya yang pertama sampai pasal ketiga, ayat 14 sampai ayat 21. Satu tinjauan tekstual biblika dan signifikansinya doa berkat, serta refleksi teologis bagi kita yang percaya pada masa kini. Saudara-saudara, apabila kita membaca surat Efesus, maka kita bisa melihat di dalam suratnya ini, tujuan dari Rasul Paulus menulis surat ini itu tersirat di pasal 1 ayat 15 sampai 16 yang bunyinya seperti ini. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan selalu mengingat kamu dalam doaku. Saudara perhatikan di dalam kalimat yang terakhir, aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Inilah saudara-saudara yang menjadi tema kita hari ini, ialah mengenai doa berkat rasuli itu dan bagaimana refleksinya. Namun sebelum ia menulis refleksi teologis dari doa berkat rasuli ini, baik yang pertama dan yang kedua, refleksi teologis berkat rasuli ini, saudara, itu didahului dengan suatu paragraf pembukaan yang merupakan salah satu teks yang paling dalam di Alkitab. Kita bisa perhatikan pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, di mana kandungan teologisnya itu sangat kaya akan pengetahuan, hikmat, berkat rohani dan kelimpahan kasih karunia Allah itu, yang meliputi kidung penebusan yang diawali dengan narasi memuji kemuliaan Allah Tritunggal itu. Saudara, mari kita perhatikan kandungan teologis yang sangat kaya di dalam pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 ini. Yang pertama dikatakan di situ bahwa karena Bapa telah memilih, menentukan dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Pasal 1 ayat 3 sampai 6. Kita baca, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Saudara, yang pertama ini dikatakan itu karena Bapa telah memilih, menentukan dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Lalu yang kedua itu
karena Sang Putra itu menebus kita dengan darahnya. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12 di pasal 1 ini kita baca. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya dari semula ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi karena Sang Putra itu telah menebus kita dengan darahnya. Kemudian di ayat 11 kita baca, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kamu mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Kemudian yang ketiga, kandungan teologis yang begitu kaya di dalam pasal 1 ini. Sebelum doa berkat rasuli ini disampaikan oleh Rasul Paulus, yang ketiga dikatakan di situ, karena Roh Kudus sebagai metra dan jaminan warisan kita. Kita baca ayat 13 sampai 14 di pasal 1 ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimetraikan dengan Roh Kudus. Saudara, dikatakan Roh Kudus itu memetraikan kita, dimetraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan, yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi pasal 1, saudara-saudara, ayat 1 sampai 14 ini kandungan teologis yang begitu kaya, di mana berkat Allah Tritunggal itu, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di bagian akhir kita baca ini tadi, bahwa Roh Kudus itulah yang memetraikan kita, dan Roh Kudus itu dikatakan adalah jaminan kita, menjadi jaminan kepastian untuk kita. Dan saudara, di akhir bab 1 ini, yaitu di pasal 1 ayat 17 sampai 23, Rasul Paulus kemudian mengakhiri refleksi teologisnya dengan doa berkat yang pertama. Mari kita baca. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada Dia sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi segala sesuatu. Saudara-saudara, setelah itu di bab 2 kitab Efesus ini, Rasul Paulus juga kembali menekankan signifikansinya makna penebusan karena kasih karunia oleh iman itu, sehingga Allah memperdamaikan diri kita dengan dirinya. Pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dan dengan sesama umat yang tertebus. Pasal 2 ayat 11 sampai 15. Dan mempersatukan kita di dalam Kristus menjadi satu tubuh, yaitu gereja. Pasal 2 ayat 16 sampai 22. Baik yang di surga maupun yang ada di bumi. Itu yang dikatakan di pasal 1 ayat yang ke-10 itu. Dan setelah itu
sudah semakin meningkat ke bab 3. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 21. Rasul Paulus kembali menyampaikan refleksi teologis doa berkat rasul yang kedua kepada jemaat Efesus. Sama seperti refleksi doa berkat rasul yang pertama di dalam pasal 1 sebelumnya, yaitu pasal 1 ayat 15 sampai 23. Namun di sini saudara-saudara, dalam refleksi teologis doa berkat rasul pertama Efesus 1 ayat 15 sampai 23, yang diutamakan di situ adalah kesejahteraan rohani jemaat Allah dan dipusatkan pada pengetahuan yang sistematis tentang atribut-atribut Allah, khususnya kasih Allah Tritunggal itu. Tadi sudah kita baca kasih Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu begitu jelas di pasal 1 diungkapkan oleh Rasul Paulus, supaya kita itu dipusatkan supaya kita dapat mempunyai pengetahuan yang sistematis tentang atribut-atribut Allah, khususnya atribut Allah Tritunggal itu. Di bagian pertama doa berkat rasulinya, sedangkan refleksi teologis doa berkat rasul yang kedua di dalam bab 3 ini, Efesus pasal 3 ayat 17-21 ini, yang diutamakan di situ adalah penyembahan yang dipusatkan pada karya Allah Tritunggal. Saudara-saudara, mari kita perhatikan refleksi teologis doa berkat rasul yang kedua di dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 21 ini. Itu ada 3 pokok pikiran penting yang dituangkan dalam 3 bagian yang saling terhubung, trilogi. Jadi ada 3 pokok pikiran penting yang dituangkan di sini dalam 3 bagian yang saling terhubung. Pokok pikiran yang pertama di ayat 16-17, doa agar jemaat Allah memperoleh kekuatan dan peneguhan roh Allah. Itu pokok pikiran yang pertama. Mari kita baca. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya yang ada di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, narasi doa di ayat 16 ini itu berbicara tentang kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. Tidak hanya sebagai bukti keselamatan, tetapi juga Roh Kudus itu memberikan kesanggupan, memberikan kekuatan untuk kita menjalankan kehidupan Kristen yang berhasil dan menerapkan penebusan itu di dalam batin kita sebagai orang percaya. Hal inilah yang oleh Rasul Paulus inginkan agar kita ketahui, saudara, sebagai jemaat Allah itu. Mari kita bandingkan dengan Efesus 1 ayat yang ke-7, Efesus 2 ayat yang ke-4, dan Filipi pasal yang ke-4 ayat 19. Pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kemudian Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi di situ kita melihat bagaimana supaya di dalam doa berkat rasul ini supaya kita dikuatkan oleh Roh Kudus, bahwa betapa kayanya kemuliaan Allah itu bagi kita orang yang percaya. Nah, setelah ayat 16, kemudian di ayat 17 dikatakan di situ, kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, ini adalah sebuah metafora tumbuhan. Dikatakan di situ berakar, itu adalah metafora tumbuhan. Kemudian dikatakan supaya kamu berdasar di dalam kasih. Berdasar ini adalah metafora mengenai bangunan pondasi. Hal ini untuk menggambarkan tentang kasih Allah itu di dalam kedalaman hati atau batin kita sebagai orang percaya, agar kita itu sungguh-sungguh menghayati kasih itu melalui pemahaman dan pengalaman kita sebagai orang percaya. Lalu refleksi doa rasuli di bagian pokok pikiran yang kedua itu ada di ayatnya yang ke-18. Rasul Paulus di situ berdoa supaya jemaat memperoleh pemahaman, pengalaman, dan pengenalan tentang kedalaman kasih Kristus itu. Kita baca
Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus itu. Menarik, saudara. Narasi doa di ayat 18 ini mengungkapkan fakta bahwa walaupun pada kenyataannya kasih Kristus itu melampaui, walaupun melampaui segala pengetahuan kita, tetapi Rasul Paulus menginginkan agar kita sebagai gereja Tuhan itu dapat memahami lebarnya kasih itu, panjangnya kasih Allah itu, dalamnya kasih Allah itu, tingginya kasih itu. Sudah barang tentu parameter yang dipakai bukan parameter secara fisik, bukan parameter secara fisik, sebab tak terukur. Namun ia ingin agar kita secara pribadi mengenal kasih Kristus dan mengalami kasih itu secara pribadi di dalam batin dan di dalam hati kita, walaupun itu melampaui segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengutip komentar dari John Stott. John Stott ini memberikan komentar yang menarik mengenai istilah lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus ini. Dia katakan begini, John Stott katakan, kasih Kristus itu demikian lebarnya sehingga meliputi semua etnis manusia. Lalu dia katakan, demikian panjangnya sehingga bertahan hingga kekekalan. Demikian juga demikian dalamnya sehingga menjangkau orang yang paling berdosa. Dan yang paling terakhir dia katakan, demikian tingginya sehingga meninggikan kita ke surga. Ini adalah komentar dari John Stott mengenai betapa lebar, panjang, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dengan perkataan lain, arti frasa betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu, saudara, ini merupakan sebuah pengalaman dan pengetahuan yang progresif, yang senantiasa bertumbuh dan berkesinambungan di dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebab kita tidak pernah bisa tuntas mengukurnya. Betapa luar biasanya kasih Allah di dalam Kristus itu bagi kita orang yang percaya. Nah, lalu sudah pokok pikiran yang ketiga di dalam refleksi teologis doa berkat Rasul ini itu ada di ayat 19 sampai 21 pasal 3 ini, yaitu doa untuk kepenuhan Allah. Kita baca, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Narasi doa di ayat 19 ini, saudara, ialah Allah itu menginginkan agar kita mengalami kepenuhan Allah itu. Dan ukuran kepenuhan itu adalah Allah sendiri. Rasul Paulus tidak menginginkan jemaat itu punya standar ukuran yang salah dalam menguji kehidupan mereka sendiri. Standar yang benar dalam hal ini adalah Allah sendiri untuk mengukurnya. Klausa doa yang berkata ini seperti tadi dikatakan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, itu artinya, saudara, Allah bersifat tak terbatas dan kita terbatas adanya. Tentu saja ini merupakan sebuah paradok, tetapi ini adalah sebuah usaha Rasul Paulus untuk menuangkan di dalam kalimat yang dapat kita mengerti dan pahami, supaya kita dapat memahami makna kekayaan kemuliaan Allah dan kelimpahan kasih karunia yang disediakan oleh Allah Tritunggal itu bagi kita orang percaya. Jadi dengan bahasa kita yang amat terbatas, ia menuangkannya itu dalam bentuk kalimat-kalimat kepada kita supaya kita dapat memahami kekayaan kasih karunia Allah itu. Kemudian di ayat 20 Rasul Paulus meyakinkan kembali, pertama, bahwa Allah berkuasa dan sanggup. Yang kedua, di ayat 20 dia berkata bahwa eksistensi kasih dan kuasanya itu selalu eksis.
bahkan melampaui apa yang dapat kita jangkau dengan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kita baca ayatnya yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara-saudara, setelah mengungkap kekayaan kasih dan kuasanya yang melampaui segala akal, melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan kita doakan, lalu di ayat 21 Rasul Paulus menaikkan sebuah kidung pujian penyembahan dengan cara yang sangat kuat untuk mengungkapkan keabadian penyembahan bagi Allah Tritunggal itu. Kita baca, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, setelah ayat 20 dia berkata itu melampaui segala akal dan pikir, bahkan apa yang kita doakan, lalu dia menaikkan sebuah kidung pujian penyembahan kepada Allah Tritunggal dengan cara yang sangat kuat. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat di dalam Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Sekarang kita akan masuk kepada signifikansinya doa berkat rasuli itu dan refleksi teologisnya bagi kita yang percaya pada masa kini. Yang pertama, saudara, di dalam kandungan refleksi teologis doa berkat rasul ini, Rasul Paulus memberitahu kita tentang apa yang telah dilakukan oleh Allah Tritunggal itu untuk kita dan kedudukan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita sampai kekekalan. Jadi itu yang pertama signifikansinya dari refleksi doa, refleksi teologis doa berkat rasul ini. Yang kedua, dalam kandungan refleksi teologis berkat doa rasul ini, Rasul Paulus ingin kita kuat di dalam kekuatan kuasa Allah Tritunggal yang telah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan kasihnya itu, saudara, telah dicurahkan, bahwa kasihnya itu selalu menyertai kita. Dan yang ketiga, refleksi teologisnya bagi kita pada masa kini. Dalam kandungan refleksi teologis doa berkat rasul ini, khususnya di ayat 18-19a yang tadi kita baca, Rasul Paulus ingin mengungkap kerinduan hatinya agar kita dapat memahami dan mengalami kasih itu pada masa kini. Mari kita baca ulang ayat 18-19a. Aku berdoa, ini doa berkat rasulinya untuk kita, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Tahukah kita, saudara-saudara, di satu sisi arti terdalam dari teks ini adalah sebuah kidung puji-pujian, pengagungan, penyembahan bagi Allah Tritunggal atas kelimpahan kasih-Nya itu. Tetapi di sisi lain, implikasi teks ini juga menyatakan kepada kita bahwa oleh kedalaman kemuliaan kasih, kedalaman kuasanya itu, maka tidak ada satu kuasa ataupun kekuatan yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit bagi kita, dan yang telah mengalahkan kuasa dosa, maut, dan iblis itu. Kita bisa bandingkan dengan Roma 8 ayat 34-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, jadi signifikansinya berkat doa rasul ini secara teologis merefleksikan betapa besarnya kasih Allah Tritunggal itu, keadilannya, kebenarannya yang telah melepaskan kita dari kuasa dosa, dari kutuk, dari maut, dan dari iblis, sehingga kita dijadikan anak-anak Allah, dijadikan ahli waris dari janji-janji Allah itu, sehingga tidak
tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah. Sebab hidup kita tidak lagi berada di bawah kutuk, melainkan hidup kita ada di dalam berkat-berkat kemuliaan dari Allah Tritunggal itu. Saudara-saudara, sebelum saya menutup pemberitaan firman Tuhan ini, saya ingin agar saudara-saudara saat ini merenungkan kembali bahwa doa berkat rasuli ini, saudara, bukan sekedar ucapan. Ketika saudara kita memulai ibadah, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus menyertai kamu. Di dalamnya di situ terkandung adanya kepastian dan jaminan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Sebab itu saat ini mari di penghujung dari pemberitaan firman Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan kepada bagian penutup, saya mengundang saudara-saudara untuk membuka hati, membuka pikiran saudara-saudara, dan sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan itu setiap hari. Sebab hanya firman Tuhan itu yang sanggup memberikan kita kekuatan dalam segala hal. Mari kedangkan tangan saudara-saudara, saya ingin menyampaikan berkat rasuli untuk kita dari Bilangan pasalnya yang ke-6 ayat 24 sampai 26 dan 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Kedangkan tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kedangkan tangan saudara-saudara masih terkedang, saya ingin menyampaikan berkat rasuli untuk saudara di 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita yang percaya katakan haleluya. Amin.